Halo guys, selamat datang di Utara Flow. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Jaga selalu kesehatan karena pandemi masih belum berakhir. Manga One Piece chapter 1041 akhirnya rilis setelah Oda-san memutuskan libur minggu lalu. Garis besar untuk chapter kali ini menceritakan Luffy yang masih bertarung untuk menaklukkan Kaido. Dan fakta bahwa Oden sudah menghilangkan hal paling penting di jurnalnya. Hal paling penting apakah itu? Langsung saja kita review manganya. Chapter dibuka dengan sampul story yang memperlihatkan Puding sedang memberi boge mentah kepada Niji dan Yonji. Alasannya sudah tentu karena Babang Sanji yang dulu selalu disiksa oleh mereka berdua. Panel dibuka dengan memperlihatkan Momonosuke yang sedang menjelaskan hubungannya dengan Zuniza kepada Yamato. Sembari masih menarik pulau Onigashima, Momo menceritakan bahwa dulu saat dirinya masih di negeri Ming, Momo pernah memberi perintah kepada Zuniza untuk menyerang armada Jack. Di dalam ingatan Momo, Zuniza berkata kalau dirinya sudah lama menanti Momonosuke untuk bertarung bersama. Yamato yang mendengar cerita Momo merasa terkesan karena Momonosuke bisa berinteraksi dengan si gajah tua raksasa Zuniza. Yamato menambahkan kalau Momonosuke adalah orang yang akan memimpin dunia menuju fajar sesuai yang Yamato baca di jurnal Oden. Momo merasa semangat hidupnya kembali menyala setelah membaca jurnal ayahnya. Namun Momo merasa heran kenapa bagian paling penting dari jurnal ayahnya dihilangkan. Bagian yang hilang itu adalah tentang apa yang Roger dan krunya lihat sampai mereka tertawa. Terlihat ada keraguan di hatinya. Momo curhat ke Yamato dan berkata apakah jika ayahnya masih hidup, ayahnya akan tetap membuka negeri Wano. Karena sampai saat ini, Momo masih memutuskan untuk menutup Wano karena mempertimbangkan dari segi bahaya. Scene berganti ke lantai 3 Kastil Kaido. Kembali diperlihatkan pertarungan antar ninja berwajah tampan dan kekar. Pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju resmi dimenangkan oleh Raizo. Setelah Raizo berhasil bertahan dari bakar-bakar challenge, Jinbe yang menyaksikan Raizo heran kenapa Raizo tidak menyingkir dari kobaran api. Raizo menimpali perkataan Jinbe untuk segera menolongnya dan pergi dari tempat itu. Di lantai 2 kastil diperlihatkan sang shogun abal-abal Orochi. Orochi sangat kepanikan dengan jalannya peperangan di Onigashima, khususnya dengan ledakan besar yang baru saja terjadi. Emosi sang shogun abal-abal ini makin memuncak setelah melihat Komurasaki malah bermain alat musiknya di keadaan yang sangat penting. Di saat sedang sibuk dengan amarahnya, Orochi tiba-tiba tertimpa reruntuhan kastil. Orochi kebingungan mengapa dirinya tidak bisa berubah ke wujud Zoannya. Komurasaki pun menimpali kebingungan Orochi dengan berkata apakah Orochi masih tidak sadar dengan semua yang sudah terjadi ini. Komurasaki berkata kalau dirinya sudah memasang sebuah batu laut di leher Orochi. Semua itu ia lakukan untuk mencegah Orochi berubah wujud ke bentuk Zoannya. Orochi yang masih tidak percaya berkata kepada Komurasaki, kenapa dia tega melakukan semua ini? Bukankah Komurasaki sangat mencintainya? Komurasaki membantah perkataan si shogun keparat itu dengan berkata kalau dirinya sama sekali tidak ada rasa untuknya. Komurasaki melanjutkan bahwa dia merasa sangat ironi karena lagu kesukaan Orochi sama dengan lagu favorit ayahnya. Akhirnya Komurasaki mengungkapkan identitas ayahnya yaitu Kozuki Oden dan sekaligus juga mengungkapkan identitas dirinya sendiri. Dia berkata kalau dirinya adalah Kozuki Hiyori. Orochi yang mendengar semua itu hanya bisa tertegun dan ingusan. Scene kembali berpindah, kali ini di bawah tanah kastil. Diperlihatkan hasil pertarungan antara Izo berhadapan dengan salah satu agensi P-Zero yang berbadan tinggi. Mimin gak tahu namanya guys. Keduanya terkapar setelah melancarkan serangan terakhir mereka. Agensi P-Zero lainnya merasa kesal dengan Izo karena masih mampu mengalahkan temannya padahal sudah babak belur. Dia pun bergegas menolong temannya dan ingin segera melanjutkan misinya untuk menangkap Nico Robin. Belum sempat menolong, dirinya mendapatkan panggilan Denden Mushi yang mengabarkan perintah langsung dari Gorosei untuk membunuh Mugiwara Luffy. Gorosei merasa resah dengan perkembangan Luffy yang sangat pesat, bahkan sekarang mampu bertarung 1 lawan 1 melawan Kaido. Luffy harus dimusnahkan demi mencegah hal yang buruk bagi pemerintah dunia di masa depan. Di sini juga diperlihatkan X-Drake yang sudah babak belur.
Drake diam-diam menguping percakapan dari agen CP0 tadi. Masih di bawah tanah kastil, diperlihatkan Usopp yang berhasil membawa Kinemon dan Kiku. Usopp mengendarai Hamlet, si Smile jerapah yang tidak enak dipandang. Tak ketinggalan Wanda, Carrot, dan Nekomamushi juga bersiap untuk pergi dari Onigashima. Di sisi lain, Franky sedang menangkap Zoro yang hampir terjatuh ke bawah. Zoro masih belum sadar sampai sekarang. Halaman berganti ke menara kastil pemandian. Nami merasa terkesan karena Law dan Kid berhasil mengalahkan Big Mom. Diperlihatkan juga Zeus yang sudah menjadi peliharaan tetap Nami. Kembali ke Law dan Kid. Mereka berdua masih terkapar setelah mengalahkan Big Mom. Mereka berdua terkapar sambil melihat atap tengkorak yang makin terkikis karena pertarungan Kaido melawan Luffy. Kid menawari Law apakah dirinya mau ke tempat Kaido, dan Law menolak karena sudah tidak ada tenaga. Law juga berkata kalau nanti yang turun dari atap tengkorak adalah Kaido, dirinya akan pasrah karena sudah tidak punya tenaga lagi. Akhirnya panel kembali memperlihatkan pertarungan 1 lawan 1 antara kedua kapten bajak laut yaitu Kaido dan Luffy. Keduanya tak henti-hentinya terus mengadu pukulan. Di tengah pertarungan, Kaido sangat kaget, tak percaya dengan kekalahan Big Mom. Kaido pun merasa sedih dan mengenang momen pertama kalinya dia bertemu Big Mom. Saat itu Kaido masih berumur 15 tahun. Di dalam ingatannya, Big Mom masih langsing Mbak Miss Universe dan berkata kalau dirinya akan menguasai lautan. Setelah mengingat semua itu, Kaido kembali berubah ke dalam mode menangisnya dan menjerit meratapi nasib aliansi mereka berdua yang padahal baru saja menjalin kerjasama untuk mendapatkan One Piece. Luffy yang bodoh amat langsung berubah ke mode Gear 4-nya di mode Snake Man. Luffy langsung melancarkan jurus barunya yaitu Hydra. Ya, ternyata belum ada perubahan mode baru di Gear 4 Luffy. Isu-isu burung yang selama ini berkata Luffy berubah menjadi seekor Hydra hanyalah clickbait semata. Kembali ke pertarungan, Kaido tak mampu menangkis Hydra milik Luffy dan pasrah dihujam bogem-bogem mentah dari Luffy. Luffy menyerang penuh amarah karena Kaido sudah membuat semua penduduk Wano tidak bisa makan enak. Luffy juga berkata kalau ini adalah perubahan Gear 4 terakhirnya dan mempertaruhkan semua tenaganya di pertarungan ini. Tapi gak tahu lagi ya kalau ini ternyata cuma troll dari Oda-san. Sembari menyerang, Luffy berjanji akan mengusir Kaido dari Wano dengan cara apapun. Dan itu adalah halaman terakhir dari chapter 1041. Kabar baiknya tidak ada tulisan libur minggu depan. Kita tunggu saja kelanjutan minggu depan seperti apa akhir pertarungan dari Kaido melawan Luffy. Kita doakan saja Oda-san sehat-sehat selalu. Oke guys, segitu aja review manga One Piece chapter 1041 dari Mimin. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. And see you guys, bye.